illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tong panjang ting tona. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. ngawian
deui ayat 185 J2 3 Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi pada bulan ini Al-Qur'an hudan sebagai petunjuk linnas bagi manusia wa bayyinat juga keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti yang jelas, argumentasi-argumentasi yang jelas, dalil-dalil hujah-hujah yang nyata, minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqan juga dari al-furqan. Al-furqan itu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan, minkum di antara kalian, asyahra bulan, falyasum, maka hendaklah dia saum di bulan tersebut, bulan Ramadan. Ada juga syahida itu maknanya hadir, kayak syahida Badron, maksudnya hadir ikut perang Badar. Maka siapa yang hadir di antara kalian asyahra pada bulan tersebut, ada sehat masih bernyawa, falyasum, maka hendaklah dia saum pada bulan tersebut. Tongganeng di luar. Waman, dan siapa yang kana keadaannya maridon sakit, awala safar atau sedang safar, fa'iddah, maka hitungan bulan Ramadannya min ayyamin ukhor, digeser ke hari-hari lainnya. Yuridullah, Allah menghendaki bikum untuk kalian al yusra, kemudahan,
wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki bikum untuk kalian al-usra, kesulitan. Walitukmilu, dan agar kalian bisa menyempurnakan al-iddata, hitungan bulan Ramadan. Walitukabbiru, dan agar kalian bertakbir Allah, kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa yang Dia telah beri hidayah kepada kalian. Wala'allakum, dan agar kalian tashkurun, bersyukur. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka jawablah, sungguh aku qarib, dekat. Ujibu, aku pasti mengijabah dakwah, doa, ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi kepadaku, memenuhi perintah-perintah syariat, juga memenuhi syarat-syarat doa. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsudun, mendapatkan petunjuk. Bulan Ramadan turun Al-Quran. Ini yang dimaksud turun tahap pertama, turun yang sekaligus, karena Al-Quran turunnya 2 tahap. Satu yang sekaligus 30 juz, yang kedua yang dicicil per surat, ada kadang per ayat. Nah, bulan Ramadan turun Al-Quran itu adalah turun yang sekaligus dari Allah ke langit yang paling bawah, fi lauhim mahfuz, ya, ke langit Baitul Izzah. Kalau dari langit Baitul Izzah atau Lauh Mahfuz ke Nabi, itu tentu turunnya bukan di bulan Ramadan saja. Ada di bulan Syawal, di bulan Rabiul Awal, di bulan Zulhijjah, semua sepanjang tahun. Ayat ini nanti dijelaskan di surat Al-Qadr, juga di surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Bahkan bukan 1 bulan itu 30 hari, hanya 1 malam, ya. Turun Al-Quran dari langit, dari Allah ke langit yang paling bawah, itu turun dalam waktu 1 malam saja. Jadi kalau ada istilah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, tapi tanggal 17 Ramadan. Kenapa 17 Ramadan? Karena wahyu yang turun pertama di Gua Hiro 17 Ramadan, itu mah bukan nuzulul Quran, tapi nuzulul Iqra, ya. Sasurat oge acan, kan baru 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Allamal insana ma lam ya'lam. Belum Al-Quran turunnya, baru 5 ayat. Kalau yang dimaksud turunnya Quran ke Nabi, atau lain 17 Ramadan, peringatina setiap hari, karena hampir setiap hari Quran turun kepada Nabi.
Quran turun yang dimaksud di bulan Ramadan itu 1 malam Lailatul Qadar, itu bukan 17 Ramadan. Imam Ibnu Katsir di sini mengutip satu riwayat yang beliau nilai sahih, riwayat Ahmad. Semua kitab nabi-nabi itu diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama Ramadan. Torah diturunkan malam ke-6 Ramadan. Injil diturunkan 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Allah menurunkan Al-Qur'an sesudah lewat 24 hari Ramadan. Jadi kalau ini ngitungnya malam berarti malam 25. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir berdasarkan hadis ini, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa nuzulul Quran saat itu Lailatul Qadar adalah tanggal 25 Ramadan. Dan kemudian nanti Nabi ditanya, apakah Lailatul Qadar itu sekali ketika turun Quran saja atau juga berlaku setiap tahunnya? Nabi SAW kemudian menjawab, Lailatul Qadar itu kalau pas turun Quran ya sekali. Kalau kita merujuk hadis ini berarti 25 Ramadan. Tapi kemudian Lailatul Qadar itu akan ada setiap tahun. Dan malamnya bukan malam 25 saja. Malamnya malam ganjil dari 10 hari Ramadan. Malam ganjil itu bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27, 29. Dan riwayat yang paling banyak itu 27. Paling banyak kejadian Mu'adz bin Jabal, ya, Anas bin Malik, tapi juga Abu Sa'id meriwayatkan pernah kejadian Lailatul Qadar tanggal 23. Pernah kejadian Lailatul Qadar tanggal 21. Ya, hadis-hadisnya. Jadi contoh hadisnya itu kata Abu Sa'id, Nabi qobla maghrib 21 beliau berceramah kepada para sahabat, siapa yang mau iktikaf mulai malam ini, dan saya diberikan wahyu bahwa Lailatul Qadar itu akan datang ketika pagi harinya saya sujud di atas tanah dan air. Ternyata malam 21 itu hujan lebat sampai bocor ke pamimbaran, dan Nabi subuhnya sujud di atas tanah dan air. Kata Abu Sa'id, terlihat bekas tanah dan airnya di kening dan hidungnya. Malam-malam berikutnya nggak ada hujan lagi gitu. Tapi itu jangan dijadikan dalil bahwa Lailatul Qadar pasti tanggal 2 hiji jeung kudu hujannya barudak di desa hujan euy Lailatul Qadar. Bari malamna lain malam ganjil. Wah cenah ieu lain malam ganjil sarare deui we gitu. Terus Anas bin Malik meriwayatkan ya tanggal 23. Gimana hadisnya? Kata Nabi sendiri, pokoknya Lailatul Qadar itu nanti pagi harinya matahari tidak terlihat, cedem gitu. Nah itu ternyata kejadiannya tanggal 23. Kemudian di hadis yang lain yang banyak oleh para sahabat dengan isyarat-isyarat yang serupa, jatuhnya itu tanggal 27 gitu. Makanya sampai hari ini ya di madzhab Syafi'i, di madzhab Hanbali, di madzhab Syafi'i kan kapungkurnya tetangga orang tanu dipengker di tanggal 27 itu sangat ditekankan ya. Oh diharudangkeun. Tetangga paling itu juga sami. Di Masjidil Haram juga sama ya, yang iktikaf di Masjidil Haram laporannya begitu, tanggal 27 itu penuh. Dan memang ada hadis-hadisnya Nabi SAW tanggal 23
tarawihnya sampai sebelum tengah malam. Tanggal 25 sampai lewat tengah malam. Tanggal 27 Nabi tarawihnya sampai sahur. Itu hadis-hadis yang menjelaskan. Jadi kata Imam Ibnu Hajar berarti menyambut Ramadan bulan Al-Quran, nuzulul Quran adalah dengan mencari Lailatul Qadar. Cara mencari Lailatul Qadar Nabi sudah perintahkan, yaitu dengan menghidupkan malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak itikaf juga menghidupkan malam. Istri Nabi tidak itikaf, tapi tetap ku Nabi hudang tibutik begadang menghidupkan malam datang sare. Kalau mun sare malaikat nyusulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatamat lail fajr. Malaikat Jibril semua turun Lailatul Qadar buat ngurus urusan kita, begadang nepikeun ka subuh. Salamun ya hatamat lail fajr. Ari urang nepikeun ka subuh kerek we cek malaikat sia merenya aing jauh-jauh ti langit dek ngurus sia meureun gitu. Sia ngadon sare we gitu mun malaikat bobotoh gitu. Makanya ya harus ini diperhatikan ya, sebagai bentuk kita mengimani ayat ini atau surat Al-Qadar. Sambutlah bulan Ramadan, bulan Al-Quran dengan menghidupkan malam. Selain tentunya juga Nabi mencontohkan tadarus sebulan penuh tiap malam ya. Di malam-malam lain Nabi gak mengamalkan ya. Syawal teu ngarutinkeun, tapi bulan Ramadan mah ngajakeun tadarus tiap malam. Non tadarus itu setoran bacaan Quran ya. Bacaannya bahkan sampai hafalan. Nabi dengan Jibril tiap malam Ramadan ya. Makanya itu ada betulnya juga di masjid-masjid tiap malam Ramadan tadarus setoran bacaan Quran minimal, maksimalnya setoran hafalan Quran ya, seperti di At-Taubah di sini. Kalau yang santri-santri bukan hanya setoran bacaan tapi juga setoran hafalan ya. Nah, kalau ini diabaikan berarti tong sok maca ayat ieu era ya, tong sok maca surat Al-Qadar lewat baheula ya. Apalagi ya di masjid-masjid yang ayat tadarus mah baru dak leutik we wungkul, bapak-bapak nama baralik we sarare. Wah, teu cenah ustad di bumi saha ngabandungan ya. Pan tadarus itu setoran bacaan Quran. Jika Nabi ke Jibril ai sorangan mah tu Nabi ge sorangan we teu kudu jeung Jibril ya. Di tadarus itu kudu anu ngabandungan. Nah di At-Taubah alhamdulillah ya selalu ada, kalaupun saya berhalangan pasti ada badalna yang ngabandungan bacaan tajwidnya minimal. Ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya, hidayah petunjuk, bayinat keterangan yang jelas dari huda dan furqan tersebut. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini sebagaimana dijelaskan kemarin menasakh ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada awalnya yang sehat tapi tidak mau saum boleh asal bayar fidyah. Nah dengan turunnya ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Nggak ada lagi kesananya yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, berarti boleh meninggalkan saum itu hanya bagi yang sakit dan safar. Kalau tidak sakit dan tidak safar tidak boleh. Aki-aki dihitung gering, ini dihitung gering, data kuat ya. Dan dihitung sakitnya juga tidak bisa iddah. Kalau yang sakitnya bisa iddah min ayyamin ukhar qada. Kalau sakitnya tidak bisa iddah min ayyamin ukhar fidyah ya. Jadi ayat ini menasakh kebolehan orang sehat tidak saum dibayar fidyah. Enggak ada
hanya orang sakit dan orang yang safar. Ayat ini juga menegaskan bahwa saum Ramadan itu harus menyaksikan bulan. Menyaksikannya itu sumu li ru'yatihi. Ru'yat itu dilihat oleh mata kepala sendiri, bukan dihitung. Ini menurut hitungan bulan itu sudah nongol. Kasarna 1 derajat, 2 derajat atau 0,5 derajat geus aya cenah bulan teh. Jadi geus tanggal hiji nggak bisa. Bukan berdasarkan hitungan. Eta 2 derajat, 1 derajat katingalin teu. Meski terlihatnya itu boleh dengan alat, pokoknya mah katingali ku panu. Ya. Maka kalau belum terlihat itu tidak boleh mengawali saum. Kata sahabat Ammar bin Yasir, anu saum can katingali bulan itu faqad asa Abul Qasim, geus maksiat ka Nabi. Ya, jadi mencek batur geus tanggal hiji bari can katingali. Itu berarti geus maksiat ka Nabi, bahkan maksiat ke Al-Qur'an. Karena Nabi memerintahkan harus ru'yat dan juga harus dan melarang saum kalau belum terru'yat. Nah ini Pak, kalender itu hisab, ngitung, can katingali. Kenapa ada kalendernya? Jang patokan awal pemerintahannya, agenda pengajian Kemis ka-4 tanggal sabaraha, kalender mah pan dieu. Jadi kalender itu dibuat oleh para ulama ilmuwan dulu, patokan awal, bukan untuk menentukan ibadah. Kalau kita menentukan ibadah berdasarkan kalender, maksiat itu. Ya misalkan cek kalender teh tanggal hiji Ramadan tanggal 12 April atau kemungkinan tanggal 13 gitu, kalender pasti begitu. Kalender mana wae termasuk kalender ini. Kalau terlihat tanggal 12, kalau tidak tanggal 13. Nya nu dicirian teh tanggal 12. Nya dina kalender teh tanggal 12 April 1 Ramadan. Ari pek teh kemudian pas dilihat tidak terlihat. Wayana robah kalender teh. Lain orang saum kumaha kalender, kalender kumaha ru'yat. Jadi tong aya istilah macuna kalender teh jeung robah-robah teu konsisten. Bae nya. Da ibadah mah lain kumaha kalender, kudu kumaha ru'yat. Atau cenah ieu robah-robah ya enggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Kalender Masehi mah tarobah-robah daeuh kaitanna jeung ibadah, kalender Masehi mah jeung palsu. Ayeuna tanggal hiji naon Desember bener bulanna umur sapoe kan tidak, geus tanggal 15 bulan purnama piraku umur sapoe. Tuh kan kalender Masehi mah tidak memperhatikan ibadah. Kalau kalender Islam harus akurat. Mun tanggal hiji berarti bulannya umur 1 hari. Lamun tanggal 2 berarti bulannya umur 2 hari. Pan bulan ngaranna ge jadi ukuranna bulan. Nah yang Masehi bulan Desember tanggal hiji bulan geus tanggal 15. Jadi kita jangan mengukur kalender Hijriah ke kalender Masehi. Jangan ada lagi bahasa nah cenah itu rubah-rubah kalender teu bae. Da kalender mah bid'ah. Ya, ru'yat mah sunnah. Urang ibadah dek kumaha sunnah dek kumaha bid'ah. Kalender mah kadienakeun ijtihad para ulama buat menentukan agenda kalender pendidikan. Banyak sakola pan kudu puguh kalender pendidikan iraha UAS, pang-pang nama iraha pre. Kudu puguh. Mun kalender mah sing ngitungna. Jadi kalender itu buat pemerintahan, buat agenda bisnis, ya. Bukan untuk agenda ibadah. Kemudian yang kedua, yang namanya ru'yat itu harus lewat ulil amri. Karena yang namanya Ramadan dan Lebaran dan Dzulhijjah, Lebaran haji, itu wenangnya di ulil amri. Dari sejak dulu para sahabat urusan bersama Ramadan, Lebaran dan Lebaran haji itu diserahkan ke Nabi. Kalau yang bulan-bulan biasa masing-masing daerah ya, kumaha katingalina.
Tapi kalau urusan Ramadan, lebaran dan lebaran haji itu harus lapor ke nabi yang menentukan. Di kita ada istilahnya sidang isbat. Jadi mencek Persis Muhammadiyah tanggal 13 Mei ya, tapi sesudah isbat banyak yang laporan belum terlihat nanti tanggal 14. Persis Muhammadiyah gitu katingali dataran ningali NU wae yang lain-lain tok sok ningali teu katingali komo utara ningali. Maka kemudian diputuskan tanggal 15 misalkan, bukan tanggal 14. Maka kita semua harus ikut ya. Kumaha ulil amri, bagaimana pemerintah, karena harus seragam. Sok da teu geunah karasananya. Batur geus lebaran, urang acan. Atau sebaliknya, kita belum lebaran nusok miheulaan teh Muhammadiyah geus lebaran da teu geunah. Nya teu pararugu masa. Dalam satu wilayah pemerintahan kok ada beda begitu mah bedana jeung Malaysia teh naon da beda negara, beda pemerintahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Syariat ini untuk memudahkan, ada yang sakit boleh digeser, yang safar boleh digeser saum Ramadannya ke hari yang lain. Walitukmilul iddah, dan agar menyempurnakan iddah, agar semuanya sama saum 30 hari. Coba bayangkan ibu-ibu yang haid kan tidak saum, tidak sholat, sholatnya dikodok teu sholat mah berarti sholatnya kata Nabi kan agama ibu-ibu mah setengahna karena tidak ada kodok sholat ya. Kalau saum ada kodok saum, jadi meskipun haid ataupun sakit saumnya tidak 20 hari, yang 10 harinya bisa digeser. Itu walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian. Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan bahwa ayat ini sama dengan ayat فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, atau surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Atau setiap beres salat, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Atau beres perang ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa? Setiap selesai ibadah saum, haji, jumatan, sholat wajib, perang, maka diakhiri dengan takbir, diakhiri dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid. Selesai Ramadan itu maghrib, maka dari itu banyak athar yang sahih, karena nggak ada hadis mah ya, adanya athar yang sahih. Bahkan Imam Syafi'i sampai menganjurkan ramaikanlah takbir dari sejak malam pertama ke seluruh penjuru negeri ya. Tapi teu kudu kurilingan. Maksud Imam Syafi'i mah ya di masjid masing-masing, di rumah masing-masing ramaikan takbir ya. Teu kudu kurilingan, dan tidak berarti harus semalam suntuk ya. Karena tetap kembali ke dalil yang umum, ibadah malam itu harus ada tidurnya. Kalau rekan-rekan kita pakai hadis siapa yang tidak mati pada malam lebaran, maka tidak akan mati hatinya pada hari ketika hati orang-orang mati. Jadi maksudnya ngarah teu maut hatena. Bedanya dengan kita, kalau kita menilai hadis itu dhaif, kalau mereka dhaif ge hadis. Jadi memang ada tradisi ya di salaf dulu, nisfu Sya'ban, Rajab,
kemudian malam lebaran haji, satu lagi Lailatul Qadar, itu begadang ya. Begadang menyambut malam-malam yang istimewa. Tapi maksud saya fikih kami ya, mohon maaf, tidak harus kemudian kalau seandainya ini benar, tidak harus kemudian mengganggu yang tidur, mengganggu yang sholat malam ya. Takbiran kan zaman dulu tuh pakai pengeras suara keluar ya. Takbiran itu cukup di tempat ya. Jadi saling menghargai ya. Anu dek takbiran semalam suntuk nyapek dah saya dicarek ya, tapi juga hargai ya warga-warga yang butuh istirahat buat besok, yang butuh untuk sholat malam ya, maka dari itu tidak perlu semalam suntuk. Dan ini jadi dalil asar-asarnya sahih dari Ibnu Abbas bahwa takbiran itu dari sejak malam lebaran. Tidak perlu dipertentangkan dengan hadis para sahabat memulai takbir sejak keluar rumah. Tah eta mah isuk-isuk. Jadi pas mau sholat Idul Fitri, takbiran itu bukan ketika di tempat, tapi ketika keluar rumah. Gitu. Jadi jangan dipertentangkan. Yang takbiran sejak malam ada, yang takbiran ketika keluar rumah juga ada. Dua-duanya asar-asarnya sahih, riwayat-riwayat dari para sahabat sahih. Ke rumah kan jelas beres iddah itu malam, ya, beres bilangan Ramadan itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini sudah sering kita bahas dalam bab doa ya, intinya Allah pasti mengijabah doa. Syarat-syaratnya sebagaimana sudah sering dibahas, tidak boleh gurung-gusuh, ingin segera diijabah, dan karena merasa tidak kunjung diijabah berhenti berdoa, itu pasti tidak akan diijabah. Ijabah doa itu satu bisa diawalkan, dua bisa diakhirkan di akhirat, yang ketiga bisa diganti dengan yang serupa. Jadi kalau kita berdoa ingin punya rumah, bisa dikasih rumah sejak di dunia, bisa nanti ditangguhkan di akhirat. Tapi kan kamau teboga imah baik di akhirat ya. Terus saya ngadoa mah. Atau diganti dengan yang serupa. Meski tidak punya rumah, serasa punya rumah. Pondok Mertua Indah. Nah, sarua boga imah teh. Atau ngontrak kan boga imah. Dan ngontrakna kabayar. Tuh kan penting kabayarna teu nganjuk ya. Pada nganjuk kabang ya, doraka, riba. Boga imah nganjuk kabang wa riba. Jadi itu ijabah doa. Maka ketika kita berdoa jangan berhenti, terus minimal ini nabung pahala buat di akhirat. Kata sahabat, idza nukfir, kalau begitu sebanyak-banyaknya dan selamanya kami akan berdoa. Kata Nabi, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi mengijabah. Tidak boleh tidak yakin, harus yakin diijabah ya. Harus mungkin. Dan kaitan ada doa di sesudah ayat iddah, kata Imam Ibnu Katsir, berarti ini menunjukkan satu, setiap kali beres saum pas buka manfaatkan dengan berdoa. Ini hadisnya banyak ya, Nabi juga banyak mencontohkan doanya. Manfaatkan pas buka itu khidmat berdoa, lain khidmat parbot bala-bala ya, yang makaroni. Kemudian yang kedua, ketika selesai saum Ramadan. Nah ini di malam pertama Syawal itu giatkan berdoa. Urang mah panti baliknya tanggal hiji teh balik deui ka asal subuh kaburangan alasan gandeng teu bisa sare. Ini keliru. Jadi harusnya dimanfaatkan malam 1 Syawal itu buat ibadah. Kalau yang ahli itikaf pasti 10 malam pertama atau mungkin sebulan hese sare deui, itu bagus, anugerah itu ya. Hese sare nyileuk anugerah, tong stres. Aduh cenah gara-gara itikaf stres teu bisa sare ti peuting. Anugerah teh iraha deui kitu. Itu manfaatkan buat berdoa ya, di malam-malam. Termasuk juga hadis-hadis yang umum, bukan hanya ketika buka tapi sepanjang saum. Karena ketika saum berarti seorang sedang beribadah, sedang beramal soleh.
ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Doa-doa yang baik itu akan naik ke Allah, diangkat oleh amal soleh. Orang yang sedang saum sedang amal soleh, maka perbanyak doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.